Yo, balik lagi sama gue di channel Ratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk seputaran Bitcoin ya teman-teman. Jadi kemarin juga sudah saya update mengenai si Bitcoin. Dan gak lupa besok dan lusa itu adanya news event penting, yaitu rilis data CPI. And then the nextnya itu adalah kenaikan suku bunga ya. Dan tentunya perlu sekali kita lihat itu menjadi salah satu acuan pertamanya, itu adalah CPI dulu. Kita lihat apakah CPI-nya itu adanya penurunan, which is bagus ya untuk market, atau malah CPI-nya flat-flat aja, atau the worst case-nya malah naik CPI-nya. Jadi hopefully untuk rilis data CPI itu bagus untuk mendukung market, yang akhirnya untuk si The Fed itu bisa menaikkan suku bunga hanya 0,5% aja. Jadi itu dulu reminder dari saya pribadi buat teman-teman sekalian gitu ya. And then ya, oke guys ya, jadi pembahasannya ini diawali oleh ataupun dengan USDT dominant secara time frame hourly khusus 1 jam. Jadi kemarin sudah saya sampaikan di video terakhir Bitcoin, di sini terbentuk seperti triangle pattern. And then ya, terakhir kali di sini sempat breakdown di bawah si garis trendline supportnya si USD dominance, cuman langsung rebound signifikan ya. Jadi memang di sini bisa dibilang seperti fake out. Akhirnya dia langsung naik signifikan ya, bahkan breakout dari si triangle patternnya dan ngetes ke area box hijau, dimana itu sebelumnya menjadi area resisten kuat untuk pergerakan sebelumnya si USDT dominance di sekitar 8,27 sampai 8,32% ya. Dan sekarang ini sedang mendapatkan rejection kecil. So buat teman-teman yang nanyain apakah dari area sini dia kena reject lagi dan lain sebagainya, kita bisa sekaligus nunggu ya sampai rilis data CPI-nya. Tapi untuk area koreksinya kita balik lagi bisa gunakan untuk bantuan kakek Fibo dari swing low ke swing high-nya dia yang terakhir ya. Dan ya, kita mendapati beberapa golden ratio ini secara time frame 1 jam, karena memang dia sudah overextend teman-teman ya terhadap MA 34 dan 55 ya. Untuk terdekatnya biasanya kalau penguatannya pun ini powerful ya, kita bisa menggunakan untuk diantara retracement 0,3 sampai 0,5-nya aja. Dan kalau kita extend ke samping menggunakan box warna ungu ini, itu di sekitar 8,16 sampai 8,19%. Dimana pada pergerakan sebelumnya juga ini menjadi area resisten. Ini resisten dan ini sempat menjadi tahanan juga sebelum lanjut turun, and then ya biasanya di flip menjadi support juga. Ya, jadi ini adalah area ya bisa dibilang idealnya lah kalau misalkan dia penurunannya secara target penurunannya sendiri maybe seperti ini ya. Ini prosesnya turun ya, mungkin lanjut naik lagi, turun lanjut naik lagi, koreksi sampai sini, dan mungkin aja untuk dia untuk melanjutkan penguatannya kembali atau at least retest kembali ke area strong resistennya. Ya, jadi bisa diperhatikan kalau misalkan dia penurunannya korektif seperti ini ya, bertahap, dan itu adanya potensi untuk dia malah lanjut naik lagi ngetes ke area strong resistennya. Ya, jadi ini yang perlu diantisipasi. So kalau misalkan seperti ini ya, untuk dia turunnya korektif yang ngetes ke area golden ratio plus EMA 34 dan 55 juga yang akan menyusul ya, mungkin untuk Bitcoinnya sedikit mantul sedikit untuk bisa lanjut turun lagi ya. Ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk si USDT dominance. Dan dia juga secara time frame 1 jamnya pun udah extremely overbought. Jadi ya sangat wajar kalau misalkan dia refresh dulu ya untuk RSI-nya, kemudian dari chartnya juga dia koreksi tipis-tipis ya, itu sangat-sangat wajar sebelum dia bisa lanjut naik lagi menjelang rilis data CPI ya. Next, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi kalau misalkan kita bahas secara daily time frame-nya pun ya, memang kita bisa lihat dia akhirnya kembali lagi masuk kandang ya, dimana yang sebelumnya sudah terbreakout ya dari channelnya, ketahan di AMA 34 garis warna biru ini dan mengharuskan dia kembali masuk kandang. Jadi ini trendline-nya akan saya hapus dulu aja. Secara overall kita tetap aja berada di wave 1, 2, 3 dan ini masih di 4-nya ya teman-teman, dimana itu bisa dibilang balik kandang di box putih di sekitar 16.700-an, 16.800-an dolar. Dan ya, itu menjadi key level untuk si Bitcoin secara daily time frame. Apakah dari area situ mampu dipertahankan sampai nanti rilis data CPI, and then nanti kita lihat ya, rilis data CPI itu sangat-sangat mempengaruhi ke market secara overall. Apakah rilis data CPI itu mendukung untuk market akhirnya dia bisa rebound kembali gitu ya, atau malah rilis data CPI itu jelek ya dan mengharuskan market khususnya cryptocurrency Bitcoin drop kembali, maybe ngejar 16.200, bahkan di bawah 16.000 dolar, itu sangat possible. Jadi ini concern kita ya untuk pelaku pasar khususnya cryptocurrency, dan di Bitcoin ini adalah key level secara daily time frame. Sekaligus ini menjadi wave 4-nya dia gitu ya. Apakah dari area sini mampu bertahan bentengnya si Bitcoin secara daily untuk bisa lanjut naik sekaligus finishing mengejar ke wave 5-nya dia di sekitar 17.600, 18.000 dolar gitu ya, atau bahkan dia terbreakdown
Ya jadi ini dulu menjadi concern kita. Dan ya satu pembahasan lain lagi untuk si Bitcoin secara daily time frame. Ini garis kuning saya gunakan EMA 200 gitu ya. Dan kita bisa lihat juga pada pergerakan sebelumnya ini berfungsi menjadi support atau tahanan juga ya. Kemudian ini menjadi resisten, kemudian menjadi support lagi. Ya ini sering banget di testing dan bisa dibilang sangat-sangat atau ya di respect banget lah sama pergerakan si Bitcoin secara daily time frame. Kita bisa lihat di sini menjadi support lagi, kemudian di flip biasanya udah terbreakdown menjadi resisten gitu ya. Di sini juga menjadi resisten, and then terakhir kali dia false break ya, kemudian lanjut turun lagi, dan ini semenjak terakhir kali disentuh itu 5 April 2022 ya. Terakhir kali itu 5 April 2022 sampai posisinya saat ini ya kita itu overextend dari EMA 200-nya. Ya, bahkan yang terakhir pun ini sempat testing berapa kali, dan sekarang ini kita benar-benar overextend sama EMA 200 ya. Jadi kalau memang ya ini let's say kalau memang rilis data CPI mendukung, kemudian kenaikan suku bunganya itu 50% aja untuk the Fed, ya bukanlah hal yang tidak mungkin. Ya bukanlah hal yang tidak mungkin untuk Bitcoin ini perlahan bahkan naik, ngetes atau menghampiri at least mendekati EMA 200-nya. Ini di sekitar 21 ribuan sampai 22 ribu dolar gitu ya. Dimana kalau kita perhatikan secara daily time frame pun itu menjadi highs-nya yang terakhir pada November 2022 nih di sekitar 21.400-an dolar. Ya jadi bisa aja dari area sini jalan maju terus gitu ya. Ini jalan terus gitu ya menghampiri, dan ini perlahan naik ya bisa aja ngetes ke kisaran situ. Nanti baru kita lihat ya apakah nanti ke depannya news itu bagus atau malah dia cuma ngetes untuk lanjut turun lagi ya. Banyak orang ya oke, ini dikasih naik rally sementara gitu seperti sebelum-sebelumnya naik turun gitu ya. Ini dikasih naik untuk turun ya, bisa aja ini dikasih naik untuk turun lagi, mungkin ngejar ke kisaran 12.000 sampai 13.000 dolar di tahun depan ya bisa aja terjadi. Cuman untuk short sampai mid termnya kalau memang beberapa rilis data penting di bulan itu ini ya sangat mendukung ya untuk market, ya bisa aja dia menghampiri at least bahkan sampai ngetes EMA 200 sebelum nanti dia lanjut turun lagi ngejar 12.000 atau 13.000 dolar. Karena ya kita tahu juga kita harus menghadapi winter ya, dan kedepannya kita masih nggak tahu apa yang akan terjadi khususnya di market kripto ya. Ini masih aja kemungkinan gitu ya dia dikasih naik dulu at least ngetes sebelum dia ke-reject lagi turun, seperti pergerakan sebelumnya gitu ya. Sering banget dikasih naik untuk turun, ini juga dikasih naik untuk turun, ini juga ya bahkan terakhir kali pun dikasih naik untuk turun gitu ya. Jadi ya mungkin ini adalah skenario yang bisa kita ekspektasikan, yang berharap rilis sementara dan dia ngedump setelahnya, dan nanti masuk fase akumulasi lagi sampai kita menyambut the next bull run gitu ya. Ini sedikit yang pengen saya sharingkan ke teman-teman sekalian gitu ya. Dan untuk secara daily-nya pun RSI masih ngetes ke level 50, belum masuk lagi ke extremely over bought-nya gitu ya teman-teman. Di sini kita belum masuk lagi ke extreme overbought, dan ya itu bisa kita ekspektasikan untuk si Bitcoin. Dan ya ini kita pergi untuk si Bitcoin secara time frame hourly ya, khusus 1 jam. Jadi kemarin sudah saya sampaikan memang adanya dua skenario, antara dia di sini adanya trendline resistance ya, garis warna putih ini kita bisa lihat. Kemarin itu memang ekspektasinya dia bisa breakout dulu ya, ngetes lagi ke box merah, atau memang dia langsung breakdown. Cuman si Bitcoin itu lebih milih dia terbreakout dulu gitu ya. Skenario pertama berarti jalan ya, dia dikasih breakout dulu sebelum dikasih lanjut turun gitu ya. Dikasih lanjut turun, dan ya sekarang ini tadi posisi nanti sampai 16.800-an dolar, dan posisi sekarang itu mantul sedikit gitu ya. Jadi kalau misalkan ini akan saya hapus dulu ya. Area-area ini akan saya hapus dulu. Yap, yang kita bisa ekspektasikan memang adalah kalau dia dari area sini ya naiknya perlahan-lahan gitu ya, mungkin ngetes EMA 34 dan 55 secara 1 jam untuk dia ke-reject lanjut turun lagi masuk kandang ke area support kuat terakhir dia di box warna biru di sekitar 16.700-an dolar ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita perhatikan untuk posisi saat ini. Dan kalau misalkan kita gunakan ya bantuan kakek Fibo dari swing high terakhir ke swing low-nya dia, maka ya palingan kita bisa mengekspektasikan atau gunakan di antara retracement 0,3 sampai 0,5-nya aja gitu ya. Kita nggak bisa expect dia mantul tinggi, itu di sekitar 17.000 sampai 17.070 dolar aja sebelum dia lanjut turun lagi. Mungkin ini yang bisa kita ekspektasikan lah ya untuk si pergerakan si Bitcoin. Maybe di sini kan naiknya korektif, ini naik terus turun kan, koreksi ini naik, mungkin nanti koreksi lagi, naik lagi koreksi, dan ya kurang lebih seperti ini untuk dia lanjut turun ya. Mungkin ini yang bisa terjadi untuk si Bitcoin. So far ini yang bisa kita pertimbangkan lah skenario buruk ini
gitu ya, karena memang menjelang rilis data CPI ini kelihatan banget orang-orang takut, udah langsung ngedam-ngedam dulu, buang-buang barang dulu, sampai mungkin mereka menunggu benar-benar rilis data CPI-nya apakah bagus atau jelek. Ya palingan ini untuk gambaran singkatnya untuk si Bitcoin ya teman-teman, karena memang pressure sellernya itu signifikan, kita belum bisa mengekspektasikan Bitcoin rebound signifikan, apalagi menjelang rilis data CPI yang sebentar lagi akan dirilis ya. Jadi prepare for the worst dan siap-siap lagi buat teman-teman mungkin yang sudah jual, akan pertimbangkan beli lagi ya, bisa pantau dulu nanti si Bitcoin dan untuk rilis data CPI nanti ya di besok hari. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk update Bitcoin secara time frame kecil, daily ya, dan juga USD dominance. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.